Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kita. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Kamis 29 Oktober 2020, bersama saya, Junianto. Untuk mengawali renungan, marilah kita berdoa mohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang telah memelihara hidup kami. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk segala perbuatan yang akan kami lakukan hari ini, agar kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pada pagi hari ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 8 yang demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, judul renungan pada pagi hari ini adalah kualitas hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara melihat tanaman bunga atau tanaman buah, baik itu di dalam pot atau di pekarangan rumah? Tanah di sekitarnya ditumbuhi rumput. Mungkin kita akan senang jika bila yang tumbuh di dalam pot itu hanya tanaman bunga saja atau pohon buah saja dan tidak ditumbuhi rumput. Mengapa rumput tumbuh juga di sela-sela tanaman bunga kita, sehingga kita harus susah-susah membersihkannya? Mengapa itu bisa terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanah tidak bisa membedakan mana benih tanaman bunga, benih tanaman buah, atau benih rumput dan semak-semak. Setiap benih yang masuk ke dalam tanah, maka akan ditumbuhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, otak kita, pikiran kita, itu sama seperti tanah. Apa yang kita masukkan ke dalam otak kita, maka itulah yang akan ditumbuhkan. Jika kita memasukkan benih kebencian, maka kita akan jadi orang yang suka membenci. Jika yang kita masukkan adalah benih kesombongan, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Begitu juga benih-benih yang lain, seperti kekhawatiran, iri, dengki, dan sebagainya. Itu pun akan ditumbuhkan. Oleh karena itu, di dalam bacaan kita hari ini, di dalam Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus memberi nasihat-nasihat terakhirnya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi saudara-saudara, karena otak kita seperti tanah yang akan menumbuhkan benih apa saja, maka Rasul Paulus menasihati kita untuk hanya memikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Jika kita mau terus-menerus memasukkan benih itu dengan memikirkannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, akan jadi seperti apakah kita? Tergantung benih apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang disukai oleh banyak orang, maka ikutilah nasihat terakhir Rasul Paulus tadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan dan pengikut Kristus, sudah seharusnya lah benih-benih yang baik sajalah yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, agar di dalam hidup ini kita memuliakan namanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu pagi ini memantapkan langkah kami untuk mengikut Engkau. Kami sadar bahwa godaan-godaan untuk berpikir yang jahat senantiasa mengancam dan menyulitkan langkah kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk selalu fokus pada kebenaran-Mu saja, dan hanya benih-benih Kristus sajalah yang ada di dalam pikiran kami. Amin.